Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan, dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Belum lama ini kita melewati Natal dan Tahun Baru. Jika kita mengingat bagaimana kita merayakannya, mungkin ada di antara kita yang menjalani tradisi bertukar kado atau saling memberi hadiah. Ngomong-ngomong soal hadiah, kadang kita bingung hadiah apa yang pantas untuk kita berikan pada orang-orang terkasih. Mumpung masih di awal tahun, dalam catatan kita, sepanjang tahun yang akan kita jalani ini, pasti ada tanggal-tanggal istimewa yang telah kita tandai. Bisa hari ulang tahun, bisa juga perayaan keberhasilan studi, mungkin peristiwa penting semacam baptisan dan sebagainya, di mana dalam momen-momen itu kita ingin memberikan hadiah untuk pribadi-pribadi yang istimewa. Tentunya kita berharap hadiah yang kita berikan akan membuatnya gembira. Amsal pagi ini mengusulkan sesuatu yang dapat kita berikan agar orang bergembira. Apa itu? Perkataan yang baik. Kita tidak perlu bingung mencari di toko yang menjual kata-kata. Kita juga tidak harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membelinya. Kata-kata dapat langsung keluar dari mulut kita dan berdampak luar biasa. Perkataan kita dapat memperkaya orang yang menerimanya. Mulut kita bukan hanya berfungsi sebagai pintu masuk untuk makanan, melainkan punya kemampuan yang jauh lebih besar dari sekedar tugas mengunyah atau mencecap minuman. Mulut kita dapat memberikan penghiburan bagi orang yang berbeban berat. Kita dapat belajar kata-kata kebenaran yang berasal dari Sang Penghibur Agung. Kita dapat belajar memberi pujian, apresiasi atau penguatan, kata-kata penyemangat yang terkadang membuat yang mendengarnya dapat melompat. Akan tetapi mulut kita juga dapat memberikan beban tambahan kepada orang lain melalui kata-kata yang kita ucapkan. Berita-berita buruk yang kita sampaikan dapat menimbulkan kecemasan. Tentu saja hal itu akan berdampak buruk bagi orang itu yang mendengarnya. Bukankah kecemasan yang dialami seseorang akan dapat membuatnya sakit secara fisik? Mungkin diawali dengan tidak nafsu makan, kemudian kekuatan dan daya tahan semakin melemah. Penyakit pun masuklah. Tentu saja ia tidak akan dapat berdiri lagi karena sakitnya. Ia akan meringkuk dan membungkuk. Ingatlah kisah tentang teman-teman Ayub. Kata-kata mereka bukannya menghibur, justru semakin membuat Ayub tertekan. Jangan kita mengikuti jejak mereka. Baiklah kita belajar untuk menggembirakan orang-orang terkasih dan sesama kita. Mari kita ingat, kapan terakhir kali kita memberikan pujian untuk seseorang secara langsung kepadanya? Pendapat yang baik tentang seseorang, tapi tidak diungkapkan adalah sia-sia. Apabila kita punya pemikiran yang baik untuk seseorang, alangkah indahnya bila itu dikatakan. Perkataan itu adalah hadiah indah yang dapat kita berikan, menggembirakan dia, murah tapi tidak murahan. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.